Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ponsel di tangan Jovanka bergetar. Devin dan Jovanka melihat ke arah ponsel itu. Dan perdebatan pun terhenti. Mas Alex, netra Jo membulat. Angkatlah, malah dipelototin. Bener kan suamiku mau pulang? Giliran Jovanka yang tersenyum penuh kemenangan. Iya kalau pulang, kalau kagak jam tangan baru milik gue ya. Devin memainkan alisnya. Is, udah diam, mau kangen-kangenan nih. Alah. Jovanka menyentuh layar ponsel itu. Sengaja ia loudspeaker agar Devin bisa mendengar perbincangan mesra mereka. Halo mas. Jo, maaf aku gak bisa pulang hari ini. Tiba-tiba aku disuruh membantu klinik di sini yang kekurangan orang. Sebagai dokter aku gak bisa protes. Karena sudah menjadi sumpahku untuk bersedia ditempatkan dimanapun. Netra Jovanka membulat. Ada raut kecewa di wajahnya. Sedangkan Devin menutup mulutnya. Sebenarnya dirinya sudah tidak sanggup menahan tawa. Sayang, kamu gak marah kan? Jovanka menarik nafas panjang dan mengeluarkan perlahan. Enggak kok mas. Ya udah, mas baik-baik di sana. Jo mau kuliah dulu ya. Bye. Telepon pun terputus. Milik gue. Mana sini? Tangan Devin terulur. Jovanka pun terpaksa memberikan jam tangan seharga 5 juta untuk lelaki songong itu. Asik. Sering-sering ya hilap kayak gitu. Gue suka gaya hilap lo Jo. Devin tersenyum menyebalkan. Ya udah, kamu kan sebentar lagi mau wisuda. Anggap aja itu hadiah dan rasa syukur aku. Oh lu, so sweet banget sih kata-kata lu Jo. Padahal gue gak sweet loh kalau lu. Thanks ya. Iyalah, kan setelah kamu lulus gak ada lagi orang nyebelin. Aku terbebas dari makhluk rusuh kayak kamu. Jo pun berlalu pergi. Jo, lo tuh ngikutin gue sama seseorang. Semangatnya, cerianya. Lo mirip banget sama dia. Di sisi lain ada Reynan yang tengah sibuk menyelesaikan jam terbangnya. Hari-harinya disibukkan dengan sekolah penerbangan. Hingga tak terasa jam sekolah telah berakhir. Rey, saya salut sama kamu. Semangat dan kepribadianmu mirip dengan saya sewaktu masih muda. Semoga kamu berhasil, Rey. Ujar Kapten Wahyu. Makasih, Kap. Tapi saya belum jadi apa-apa. Iya, tapi saya yakin selepas dari sini kamu langsung direkrut oleh salah satu maskapai di sini. Karena kamu itu siswa yang paling menonjol prestasinya. Ray pun tersenyum. Ya sudah, saya permisi. Putri saya pasti sudah menunggu. Iya Kap, hati-hati. Ray memacu mobil hitamnya dengan kecepatan tinggi. Tapi tiba-tiba ada garis menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Ray langsung menginjak rem. Seketika mobil pun terhenti. Mati gua. Jantung Ray berdebar kencang saat itu. Gadis itu pun sepertinya tidak kalah syok. Terbukti kue yang ada di tangannya sampai terhempas dan jatuh. Ray keluar dari mobilnya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tangan gadis itu gemetar. Ray bisa melihatnya dengan jelas. Mari duduk di kursi. Sepertinya kamu syok. Ray mengajak gadis itu duduk di kursi kayu pinggir jalan. Mobil pun sudah terparkir di sisi jalan. Ray mengambil air mineral yang ada di dalam mobilnya. Nih minum, gue belum minumnya kok. Masih baru. Ujar Ray sambil menyodorkan botol air mineral pada gadis itu. Gadis itu meraih botol air mineral yang ada di lengan Reina. Thanks ya. Ujar gadis itu lalu ia pun meminumnya. Gadis ini mirip banget sama Jovanka. Maaf ya, gue gak sengaja. Gak apa-apa, bukan salah kakak kok. Tadi aku jalan gak lihat-lihat kanan kiri. Nama lu siapa? Adara. Gue Reina, panggil aja Rey. Oh iya, kue lu jadi rusak. Biar gue ganti ya. Gak usah, gak apa-apa kak. Please,
Kalau kayak gini, gue jadi ngerasa salah banget sama lo. Ayolah, gue gak bakal ngapa-ngapain lo kok di mobil. Seketika gadis itu tersenyum. Siapa juga yang mikir seperti itu? Toko kuenya udah tutup, Kak. Yang lain kan banyak. Gue tahu kok tempat kue yang enak. Nyokap suka beli di sana. Oh ya? Netra Adara membulat. Ray mengangguk. Ya udah, aku ikut kakak. Ray dan Adara masuk ke dalam mobil dan melesat ke salah satu toko kue langganan Nadia, mama dari Reina. Mobil terhenti di sebuah toko kue yang cukup besar. Di sini kah tempatnya? Iya, ayo turun. Ray dan Adara masuk ke dalam toko kue itu. Mata Adara terbelalak ketika melihat banyak sekali kue dengan beraneka warna, bentuk, dan ukuran di dalam sana. Mau yang mana? Adara masih memilih. Kira-kira hadiah buat papa yang mana ya? Papamu menyukai apa? Papa itu seorang kapten pilot, dan papa mengajar di DFS. Kapten? Di DFS? Ray membulatkan matanya. Maksudnya Kapten Wahyu? Kakak kenal. Ujar Adara tanpa menoleh. Matanya masih sibuk memilih kue. Ya kenal lah, gue kan diajarin sama Kapten Wahyu. Wah, gak nyangka malah ketemu sama anak didik papa. Apa yang dimaksud Kapten Wahyu itu Adara? Kalau iya berarti Adara itu putrinya Kapten Wahyu dong. Adara masih memilih kue yang mau ia beli. Dan akhirnya ia memilih kue brownies yang berukuran sedang, dengan tampilan yang memukau. Mbak, saya mau yang ini ya. Adara menunjuk kue tersebut. Silakan bayarnya langsung di kasir ya mbak. Adara mengangguk dan berlalu pergi ke kasir. Ia merogoh uang yang ada di saku celana jeansnya. Udah, biar gue aja yang bayar. Kan tadi gue yang bikin kue lu jatuh. Ray melesat menuju rumah. Setelah Adara memilih untuk naik taksi, ia tidak ingin merepotkan Reina. Sepanjang jalan Ray teringat akan sosok gadis yang bernama Adara. Tuhan, apa hatiku telah terbuka untuk wanita lain? Tapi kenapa harus wanita yang seperti Jovanka, yang bisa membuatku bergetar? Kenapa bayang-bayang Jovanka selalu menghantuiku? Aku rasa ini hanya perasaan sementara. Karena Adara begitu mirip dengan Jo. Tak terasa kini mobilnya sudah memasuki gerbang rumah. Ia bergegas turun dan langsung naik ke kamar. Ray langsung menyimpan ransel dan bergegas ke kamar mandi. Tubuhnya berasa segar setelah mandi sore itu. Ray membaringkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Adara, nama sosoknya terlihat ketika aku memejamkan mata. Tuhan, jangan kau siksa aku dengan bayangan Adara seperti Jovanka. Ray kaget ketika pintu kamarnya ada yang mengetuk. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu itu. Abang, mama telepon nih. Reina memberikan ponselnya pada Reina. Reina kembali ke kamar dan Ray mengangkat telepon dari sang mama. Halo Ray? Iya mah, mama apa kabar? Baik. Kalian di rumah gak berantem kan selama mama di Bandung? Enggak lah mah, emangnya kita anak kecil apa? Oh iya, mama sampai lupa. Kalau anak-anak mama udah punya pacar. Mulai deh ngomongnya kemana-mana. Ray, mama ketemu gadis cantik. Dia calon dokter. Mama mau deh punya menantu kayak dia. Ya lama, mama nelfon Ray cuma buat ngomongin orang. Iya, mama lupa. Kalau anak laki-laki mama gak suka ngomongin orang. Ray dan mamanya berbincang di telepon cukup lama. Mereka menumpahkan rasa rindunya karena beberapa hari ini mereka terpisah. Mah, kenapa mama telepon ke nomor Rana? Nomor ponselmu gak aktif sayang. Masa sih? Cek aja. Akhirnya telepon ditutup ketika ponsel milik Reina sudah lowbat. Nah, apa lo lowbat nih?
Dalam gelapnya malam, Ray berusaha memejamkan mata. Hatinya selalu merindukan Jovanka. Tapi ia sadar diri, Jo sudah menjadi milik orang lain. Hampir 2 tahun Ray dan Jovanka tidak pernah bertemu. Ataupun hanya sekedar berbalas pesan singkat. Walau mereka masih saling menyimpan nomor kontak, Ray tidak ingin rumah tangga Jo berantakan. Walau dalam hatinya sungguh tersiksa. Ray membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Angannya terbang entah kemana. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi selalu gelisah. Tuhan, kenapa aku menjadi gelisah? Apa karena aku telah mengecewakan Princess? Atau karena pertemuanku dengan Adara yang membuat hatiku mengingat Jovanka lagi? Ray menghela nafas panjang dan menghempaskannya perlahan. Berharap hatinya menjadi tenang. Tapi itu semua sia-sia. Yang ada malah hatinya semakin merindu akan kehadiran Jovanka. Jo, kenapa gue gak bisa move on dari lo? Gue udah coba, Jo. Please, jangan siksa gue. Pekik Renan di atas tempat tidurnya. Ray bangkit dari tempat tidur menuju meja belajar. Ia mengeluarkan kertas dan memegang ballpoint di tangannya. Tangannya mulai menggoreskan tinta di atas kertas putih dengan ungkapan hati yang sedang ia rasa. Dulu, ragamu berada di sampingku. Aku mengira ragaku dan ragamu akan menjadi satu. Tapi aku salah. Karena engkau telah melangkah dengan yang lain. Kutata hidup yang berkeping. Aku merasa sendiri, sunyi dan sepi. Selalu mengikutiku. Seolah mereka abadi dalam jiwa. Kosong tanpa adanya dirimu. Apakah di sana kau mengingatku? Di sini aku selalu terbayang cantik wajahmu, mesra dan hangat dekapanmu. Kasih, walau kau telah milik yang lain, hatiku selalu mengingatmu. Adakah kau merindukanku? Beribu bait indah tak mampu menggambarkan rasa hati. Jiwa kosong tanpa penghulu. Akankah ada yang mampu mengetuk hatiku? Setelah hati ini telah terisi oleh indah kenangan bersamamu. Jovanka, satu nama yang tetap abadi dalam hati. Reina Nada. Selepas pulang dari kampus, Jo bermaksud membelikan mainan untuk Olsen di salah satu pusat perbelanjaan. Akhirnya dapat juga mainan robot superhero buat Olsen. Dia pasti seneng deh. Jo kembali berjalan dalam koridor mall. Matanya melirik pada barang-barang yang sebenarnya tidak begitu ia butuhkan. Langkah kakinya terhenti ketika melihat syal berwarna merah marun. Ia mendekat dan memegang syal itu. Cantik. Silakan dipilih, Mbak. Gratis bordir nama kalau membeli syal ini. Boleh aku minta yang ini? Jo meraih syal warna merah marun itu. Baiklah, mau dikasih nama apa buat bordirnya? Kira-kira nama apa ya yang disematkan di syal itu? Ray Abadi. Itu aja tulisannya, Pak. Oke, ditunggu sebentar ya, Mbak. Lelaki itu masuk ke dalam untuk membordir nama sesuai permintaan dari Jovanka. Sementara Jo sedang asyik melihat gawainya. Bahkan ia melihat foto dan video yang pernah ia upload ke jejaring sosial miliknya. Kenapa aku minta nama Ray yang tersemat pada syal itu? Padahal suamiku kan Alexi, bukan Reynan. Mati aku. Jo bangkit dari kursi tunggu. Ia bermaksud untuk meminta agar nama pada syal tersebut diganti. Tapi sayang, lelaki itu sepertinya sudah selesai mengerjakan pesanannya. Ini, Mbak, sudah jadi. Ujar lelaki itu sambil menyerahkan syal warna marun yang sudah tersemat nama Ray Abadi. Mati aku, malah udah jadi lagi. Oh iya, makasih ya. Jo meraih lalu membayarnya. Ia berjalan untuk kembali ke rumah, karena barang yang ia cari sudah ia dapat. Jo, terdengar suara lelaki memanggil namanya. Jo menoleh, mencari ke sumber suara.
Ya Tuhan, si Devin lagi. Kenapa sih makhluk absurd ini selalu muncul di mana-mana? Nyaut ya kalau denger. Protes Devin dengan nafas rengah-engah karena berlari. Udah bagus aku tungguin. Kenapa? Anterin gue ke bengkel yuk. Motor gue ada di sana. Maaf, aku punya urusan lain. Jo, please. Devin memohon sebelum merapatkan kedua tangannya. Nggak bisa, Devin. Aku ada perlu. Yaudah, kamu naik taksi aja. Nanti aku yang bayarin. Gitu banget sih. Padahal dulu gue pernah nolong lo loh. Ya elah, mulai deh diungkit-ungkit. Devin tersenyum. Jo semakin ingin menoyor kepala Devin. Kalau aja dia adik tingkatku udah habis aku toyorin dia. Ya udah ya, aku antar. Nah, gitu dong. Dari awal kan gue jadi ungkit pertolongan dulu. Malah kagak dapat pahala jadinya. Akhirnya Jo mengantarkan Devin ke bengkel. Di perjalanan, Devin tak hentinya menatap Jovanka yang sedang fokus menyetir mobil. Ngapain kamu liatin aku kayak gitu? Celetuk Jovanka tanpa menoleh. Siapa juga yang liatin kamu? GR. Kelihatan kali dari kaca spion, Devin. Berarti bukan cuma gue yang liatin, tapi lu juga diam-diam liatin gue. Ya bukan gitu. Udah sih, ngapain ngeles mulu? Lu sebenarnya suka kan sama gue? Jo tersenyum. Vin, aku tuh udah punya suami. Mana mungkin aku suka sama cowok lain? Apalagi cowoknya kayak kamu. Gak akan pernah mungkin. Ingat itu. Hati orang siapa yang tahu. Devin memutar bola matanya. Tak ada lagi suara perdebatan dari dua insan itu. Hanya bunyi klakson motor dan mobil yang meramaikan perjalanan mereka. Hingga di salah satu bengkel yang cukup besar, akhirnya Devin meminta agar Jo berhenti. Mobil pun berhenti di samping bengkel itu. Jo, jangan pulang dulu ya, takutnya motor gue belum beres. Terus aku harus nungguin kamu gitu? Gak mau ah. Please, kalau gak mau, gue juga gak mau turun dari mobil lu. Pakai ngancam segala sih. Terserah, kamu anggap ini apa, yang jelas gue gak mau turun. Devin, Jovanka. Devin, Jovanka. Oke, fine. Aku akan tungguin. Dah, cepet keluar. Gue menang kan? Kalau gue menginginkan sesuatu, pasti gue akan dapatkan. Kecuali gue yang mengurukan. Tegas Devin dengan tatapan serius. Serah. Ia hanya bisa menelan salivanya. Tidak lama Devin kembali menghampiri Jovanka yang masih ada di dalam mobil. Ia mengetuk kaca mobil Jovanka. Dan Jo pun menurunkan kaca mobilnya. Kenapa? Motor gue udah beres. Thanks buat tumpangannya. Ya udah, aku balik. Jo memacu mobilnya menuju rumah. Entah kenapa hari mulai gelap dan terasa dingin. Hujan turun dengan sangat deras. Langit hitam dan petir yang menyambar semakin terasa mencekam. Netra Jovanka tertuju pada sosok wanita yang sedang duduk sendiri di halte bis dengan membawa satu travel bag besar di sisinya. Kasihan sekali ibu itu. Jo menepikan mobilnya. Ibu Nadine? Netra Jo terbelalak dan ia akhirnya membuka payung dan turun dari mobil menuju halte. Bu Nadine lagi apa? Saya kira siapa? Kamu Jovanka kan? Jo mengangguk. Saya mau ke bandara. Ya udah, Jo antar aja. Gak usah nak, ibu selalu merepotkan kamu. Lagian masih cukup banyak waktu kok. Elak Nadine yang merasa tidak enak. Udah gak apa-apa bu, mari ikut Jo. Takutnya jalanan akan banjir, nanti semakin susah untuk dilewati kalau sudah banjir. Beneran, ibu gak ngerepotin kamu? Iya. Ayo bu. Jo memayungi Nadine dan mengarahkan ke pintu mobil miliknya. Ia pun segera masuk ketika Nadine sudah ada di dalam mobil itu.
Joe kembali memacu mobilnya menuju bandara. Joe melihat Nadine yang seperti kedinginan. AC mobil pun ia matikan. Ibu masih kurang fit ya? Nadine tersenyum. Dikit lagi juga sehat. Akhirnya mobil Joe sudah terparkir di depan bandara. Makasih ya nak Joe. Sama-sama Bu. Pintu mobil terbuka. Bu? Iya nak. Sebentar. Joe mengeluarkan shawl yang ada di paper bag. Ia melilit lembut di leher jenjang wanita parubaya itu. Ini buat ibu. Sepertinya ibu sangat kedinginan. Loh, ini kan punya anak Jovanka. Gak apa-apa Bu. Anggap aja kenang-kenangan dari Jo. Tapi ibu gak bisa kasih apa-apa buatmu. Gak apa-apa Bu. Jo juga tidak mengharapkan balasan. Jo suka kalau lihat ibu pakai shawl itu. Cocok. Bisa aja sih kamu. Semoga kalau kita dapat berjumpa lagi ya Jo. Jo mengangguk dan tersenyum. Hati-hati ya Bu. Maaf, Jo tidak dapat mengantar ibu sampai ke dalam. Iya, gak apa-apa sayang. Nadine memeluk Jovanka. Jo pun membalas pelukan itu dari Nadine hingga beberapa saat sebelum Nadine keluar dari dalam mobilnya. Jo memacu mobilnya setelah tubuh wanita parubaya itu sudah tak terlihat. Jo kembali memacu mobilnya, melesat dan menembus hujan yang turun semakin deras. Ponsel Ray bergetar. Ia meraih ponsel yang tergeletak di atas meja, lalu menggeser layar handphonenya. Mama. Ray membuka pesan di dalamnya. Ray, jemput Mama di bandara. Oke. Ray melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Ia meraih jaket dan kunci mobil yang tergeletak di atas dakas. Abang mau kemana? Jemput Mama di bandara. Nana ikut ya. Iya, ayo. Sebentar, Nana mau mandi dulu. Ya, gak keburu Nana. Udah cepet, abang berangkat sendiri ya. Ya udah deh, hati-hati ya bang. Hujan masih turun, tetapi tidak sederas yang tadi. Hanya menyisakan rintikan gerimis yang masih lebat. Ray memacu kendaraannya melesat dengan kecepatan tinggi untuk sampai di bandara. Ia memarkirkan mobil dan ternyata Nadine telah menunggunya di luar. Mama? Ray memeluk Nadine. Ada rasa rindu dengan sosok mama yang kuat baginya. Ray, Nana gak ikut. Nana mau mandi katanya Ma. Makanya Ray tinggal. Dasar, kebiasaan adikmu itu Ray. Dari dulu paling susah disuruh mandi. Ujar Nadine yang seperti sedang bernostalgia dengan masa lalunya. Ya udah, kita pulang ya Ma. Nadine mengangguk. Ia masuk ke dalam mobil, sedangkan Reynan memasukkan koper itu ke dalam bagasi. Mobil kembali melesat menuju rumah. Pintu rumah terbuka. Mama! Reyna berlari dan langsung memeluk tubuh mamanya yang ia rindukan. Anak kangen. Ucap Reyna sambil menitikkan air mata. Loh, mamanya pulang kok malah nangis? Nana udah kangen banget sama mama. Mama sehat-sehat kan? Iya, mama sangat sehat. Nadine tersenyum dan kembali memeluk erat putrinya yang kini beranjak dewasa. Ray memilih untuk masuk ke dalam kamar. Ia melangkahkan kakinya menuju balkon kamar. Ray menikmati rintik hujan yang masih jatuh. Terasa sejuk apabila menyentuh kulit. Dari hujan, Ray belajar untuk ikhlas. Sebagaimana hujan yang turun. Walaupun berkali-kali ia jatuh, ia tidak akan mengeluh pada takdir Tuhan. Hingga tak terasa, malam telah tiba. Mama dan adik kembarnya bahkan sudah tidak terdengar lagi suaranya. Ray bergegas membereskan buku-buku yang akan ia bawa esok hari ke sekolah. Ia naik ke atas ranjang. Setelah selesaikan merapikan buku dan ia mencoba memejamkan mata, hembusan angin masih terasa menusuk tulang. Ray menarik selimut dan mendekap bantal gulingnya. Kemudian ia memejamkan mata. Jovanka baru juga akan tidur pulas.
Ray terkejut dengan mimpi yang membuatnya menambah resah. Ray mengambil ponsel. Jo, kamu baik-baik aja kan? Kalimat itu hampir saja dikirim melalui pesan singkat dalam ponsel. Tapi Ray tak mengirimnya. Ia masih sadar, lalu menghapus kata yang telah ia ketik di ponsel itu. Malam. Satu kata yang membuatku gelisah, di mana aku merasakan seorang diri tanpa teman. Malam, gelap dan dinginmu, bagaikan hatiku saat ini. Kita sama-sama melangkah tanpa hati, hampa terasa waktu yang dijalani. Malam, engkau diibaratkan hatiku, gelap, dingin, dan mencekam jiwa. Bersambung.